Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Nuwaleo yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu, kesempatan kali ini saya mengambil waktu di kegiatan komunitas belajar ini. Berhubung saya saat ini sementara mengikuti kegiatan PKG Guru PJOK, dan di akhir kegiatan ini kami mendapatkan tugas yang menantang, di mana tugasnya ini kami disuruh buatkan rancangan program kegiatan pembelajaran PJOK untuk rencana tindak lanjutnya terhadap apa yang kami sudah dapatkan di kegiatan kemarin. Mulai dari bagaimana cara pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, sampai yang terakhir ada model pembelajaran sport education model. Itu diharapkan kami bisa membuatkan rencana itu dan dilakukan di sekolah, dan untuk tantangannya kami bisa menyampaikan ini melalui komunitas belajar. Jadi untuk tugasnya ini videonya nanti akan diunggah di LMS. Oleh karena itu saya minta waktu mungkin hanya 10 menit. Baik, di rancangan program ini saya mengangkat judul implementasi sport education model untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensi gerak dan karakter fair play peserta didik. Fair play. Ya, fair play atau sportivitas, ya. Ya, jadi kerangka berpikir saya, mengapa saya mengangkat judul ini, karena di era pendidikan yang berfokus pada pengembangan holistik, ya, sport education model ini dia menawarkan pendekatan inovatif yang membekali siswa dengan keterampilan gerak, kemudian nilai-nilai karakter dan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, SEM atau Sport Education Model ini dia merupakan salah satu model dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar olahraga secara autentik seperti dalam dunia olahraga sesungguhnya. Jadi ini SEM. Nah, program ini dia menempatkan siswa sebagai aktor utama. Jadi peran keseluruhannya itu dia kepada peserta didik, melibatkan mereka dalam berbagai peran seperti pemain, kemudian ada juga sebagai pelatih, sebagai wasit, dan juga manajer. Nah, dengan demikian SEM ini dia tidak hanya membutuhkan kompetensi gerak, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan serta kerjasama tim, serta menanamkan nilai karakter fair play. Ya, jadi itu kerangka berpikir saya mengangkat judul ini. Kemudian latar belakang, ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama itu adalah keterlibatan aktif siswa. Ya, ada 4. Jadi untuk keterlibatan aktif siswa ini dia SEM memberikan peran aktif kepada siswa, mendorong mereka untuk menjadi pemain, pelatih, wasit, dan manajer tim. Hal ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih peran sesuai minat. Ya, jadi mereka memilih peran sesuai dengan minat mereka, menyuarakan strategi dan memiliki tanggung jawab atas peran mereka. Jadi di sini diferensiasi juga nampak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita tidak menentukan, mereka yang menentukan sendiri. Kemudian yang kedua sebagai fasilitas dan juga minat yang tinggi. Ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Dan yang keempat, pengembangan karakter dan kepemimpinan. Tujuan dari program yang saya rancang ini ada 3. Yang pertama itu untuk pengembangan kompetensi gerak. Ya, jadi program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi gerak spesifik siswa, olahraga kompetitif. Siswa dalam olahraga kompetitif ini termasuk keterampilan teknik, taktis, fisik, dan yang dibutuhkan dalam olahraga yang dipilih. Kemudian tujuan yang kedua adalah
peningkatan keterampilan kepemimpinan, dan yang ketiga adalah menanamkan nilai fair play. Ini tujuan utama dari program yang saya rancang. Kemudian capaian, langkah-langkah dan juga hasil yang diharapkan. Nah, capaiannya di sini tentunya siswa itu diharapkan dapat menerapkan keterampilan gerak yang telah dipelajari, memimpin tim dengan efektif dan merefleksikan perilaku fair play dalam setiap pertandingan. Kemudian langkah-langkah kegiatan itu ada 4. Yang pertama dimulai dari pembentukan tim, itu tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua dalam aktivitas ini melakukan latihan. Kemudian yang ketiga kompetisi mini, jadi nanti ada pertandingan. Dan yang keempat ada evaluasi akhir. Dan hasil yang diharapkan program ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Kemudian meningkatkan keterampilan gerak dan menumbuhkan semangat kolaborasi dan sportivitas. Nah, selanjutnya struktur dan mitra komunitas belajar. Di sini untuk targetnya itu adalah peserta didik untuk semua tingkatan, bisa kelas 10 sampai dengan kelas 12 bisa diterapkan model ini. Dan durasinya ini saya perkirakan kurang lebih 4 minggu dengan 8 sesi yang intensif. Kemudian pengaturan program, ya, kegiatan ini dilaksanakan di lapangan sekolah dengan turnamen mini di akhir dari kegiatan dan puncak dari program acara. Kemudian mitra komunitas belajar, program ini melibatkan guru PJOK sebagai fasilitator utama, rekan-rekan sejawat guru PJOK dan juga guru mata pelajaran lainnya. Tentunya ini juga memiliki peran pada program kali ini, dan juga OSIS untuk mendukung proses belajar mengajar. Kemudian kapasitas sumber daya. Di sini di sekolah kita memang kita tahu memiliki fasilitas yang memadai berupa lapangan, ada lapangan sepak bola, lapangan basket, sampai dengan lapangan bulu tangkis, bahkan ada aula tertutup, sehingga untuk fasilitas saya rasa cukup memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian dukungan dari guru. Nah, dari guru PJOK dan juga guru mata pelajaran lainnya akan berperan aktif dalam program ini, memberikan bimbingan, motivasi dan juga dukungan kepada siswa. Artinya kalau di kegiatan ini misalnya mereka sebagai panitia, ada yang memilih sebagai panitia, tentunya mereka akan berusaha untuk membuat proposal. Jadi mungkin keterlibatan guru bahasa Indonesia membantu mereka untuk membimbing bagaimana cara menyusun proposal. Nah, di situ keterlibatannya itu. Kemudian pemanfaatan peran siswa untuk meringankan beban guru. Siswa ini dilibatkan sebagai fasilitator dalam program ini, ya. Jadi siswa bisa kita jadikan sebagai fasilitator. Nah, untuk rencana evaluasi ada metodenya, ada 3, ada observasi langsung, refleksi kelompok dan juga kuesioner. Kemudian alat yang digunakan tentunya adalah formulir observasi, lembar refleksi dan juga kuesioner evaluasi. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi akan muncul pada kegiatan ini tentunya ada, ya. Tapi saya sudah merancang juga solusinya, mencari solusinya. Jadi tantangan yang pertama itu kemungkinan siswa itu akan mengalami kesulitan dalam memahami dan juga menjalankan peran mereka secara efektif. Itu tantangan pertama. Jadi solusi yang saya buatkan sementara itu adalah kita membuatkan panduan yang jelas supaya siswa ini akan mudah memahami, ya, tanggung jawab mereka dan juga peran mereka dalam kegiatan ini. Kemudian tantangan yang kedua, biasanya kalau pertandingan kompetisi itu pasti ada konflik di antara tim karena adanya persaingan yang tidak sehat.
Ya oleh karena itu solusi yang saya pikirkan itu adalah tentunya di dalam diskusi itu kita sebagai guru akan berupaya untuk menanamkan nilai fair play atau sportivitas di dalam pertandingan, bagaimana siswa itu dapat menghormati lawan dan juga menerima kekalahan. Kemudian penutup terakhir, slide terakhir. Nah, dengan mengimplementasikan sport education model atau SEM secara berkelanjutan dalam kegiatan PJOK, diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang kontekstual, kemudian yang kolaboratif dan bermakna bagi siswa. Ini harapan saya. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi gerak siswa, menanamkan nilai-nilai fair play dan mengembangkan karakter kepemimpinan. Jadi demikian rancangan program yang akan saya buat untuk kegiatan pembelajaran PJOK nanti, dan saya mengharapkan masukan dari rekan-rekan untuk perbaikan rancangan program ini yang saya akan laksanakan demi supaya nantinya program ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oke, ada masukan dari Bapak dan Ibu? Silakan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang dipaparkan oleh Pak Ariswan. Saya hanya pertanyaan Pak, apakah SEM ini bisa diterapkan di semua materi atau cuma sama dengan yang Pak Aidin jelaskan kemarin? Jadi kalau misalnya pertandingan voli ada yang bertindak sebagai wasit, ada yang bertindak sebagai pemain. Nah, bagaimana kalau materi lainnya, Pak? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa sport education model ini dia merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik itu dia akan mendapatkan pengalaman belajar secara autentik ya, seperti dalam dunia olahraga sesungguhnya. Jadi di dalam program atau pendekatan SEM ini semua materi ya yang penting dia bersifat kompetisi bisa kita kita bisa lakukan ya, baik dia materi bola voli, kemudian materi sepak bola yang pastinya di situ ada ajang kompetisi. Bahkan saya rasa bukan hanya di PJOK, di mata pelajaran lain juga bisa diterapkan model ini. Ya, artinya pemberian peran. Misalnya di matematika, biasa ada ajang turnamen seperti Olimpiade atau mungkin ranking 1. Nah, mungkin di ranking 1 itu siswa akan dibagi siapa sebagai panitianya. Panitia tentunya menyiapkan soal-soal yang akan diberikan, itu tugas peran yang akan dilakukan. Kemudian pesertanya sebagai pelaksana di situ, peserta ranking 1. Dan apalagi pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan peran di suatu kompetisi. Jadi SEM ini dia bukan hanya mengajarkan kepada siswa ini begini cara melakukannya, tapi mereka bisa tahu bagaimana cara mengorganisasikan suatu ajang ya, perlombaan. Jadi bukan hanya di satu materi, semua materi saya rasa bisa diterapkan untuk model pembelajaran SEM ini. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Arfan. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi masukan lain? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak,
menarik ya, saya tertarik dengan ini. Cuman ada saran dari saya ya, karena ini kan untuk meningkatkan kompetensi gerak ya, terutama untuk menanamkan nilai karakter dari peserta didik. Saran saya Pak, karena pengalaman saya beberapa tahun menghadapi peserta didik, yang paling sulit itu sebenarnya bukan untuk meningkatkan kompetensi mereka, tapi pada dasarnya peserta didik itu mereka sudah sebelum belajar itu mereka memang sudah punya pengetahuan awal yang sudah mereka punya. Hanya saja yang mereka tidak punya itu adalah kepercayaan diri untuk bisa mengungkapkan apa yang sudah mereka tahu. Sehingga yang paling penting menurut saya itu adalah sebelum itu diterapkan adalah bagaimana membangkitkan kepercayaan diri peserta didik. Kalau yang saya sudah pernah terapkan pada pembelajaran saya, untuk mereka itu bisa tampil unjuk diri itu karena mereka percaya diri. Mereka percaya diri karena ada hal yang mereka tahu ada di dalam diri mereka. Persoalannya peserta didik itu mereka disuruh menampilkan sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka. Sehingga penting bagi saya, menurut saya, mari kita berdiskusi bahwa peserta didik itu dia harus diklasifikasikan berdasarkan tingkatan level pengetahuan yang sudah mereka punya sebelum, begitu. Sehingga dengan itu kita bisa memberikan treatment berdasarkan apa yang sudah mereka punya lebih dulu, sehingga mereka tidak perlu menampilkan apa yang tidak mereka miliki. Dengan begitu kepercayaan diri mereka akan ada, gitu. Karena peserta didik itu akan takut tampil ketika dia harus dalam tanda kutip dipaksa menampilkan sesuatu yang tidak dia punya, gitu. Sehingganya kalau saya dalam pembelajaran saya mengklasifikasi itu. Jadi intinya mungkin ini bisa dikombinkan dengan satu model, bukan model ya, pendekatan namanya teaching at the right level, gitu. Jadi pembelajaran dengan level yang benar, gitu ya. Bahasa Indonesia seperti itulah, gitu. Sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu tampil sepenuhnya, gitu. Misalnya mereka berperan sebagai pelatih begitu, ya kan? Mereka tidak akan mau karena mereka tahu bahwa saya tidak punya kompetensi itu. Maka yang harus dilakukan pertama adalah memberikan rasa kepercayaan diri kepada mereka bahwa mereka punya potensi itu. Dengan apa? Dengan mengklasifikasikan mereka berdasarkan kompetensi syarat yang dibutuhkan untuk itu. Ya, maksud saya gitu Pak. Itu saja. Bukan mengoreksi Pak. Mungkin ini hanya sekedar diskusi dari pandangan saya pribadi. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Aidin. Baik, terima kasih saran yang baik dan bagus sekali menurut saya dari Bapak Andri, dan saya juga sepakat dengan hal itu. Insya Allah nanti saya akan coba terapkan itu dengan memperhatikan kemampuan awal dari peserta didik sebelum menerapkan ini, supaya tidak akan muncul istilahnya keterpaksaan siswa melakukan peran yang diberikan seperti itu. Baik, terima kasih. Tidak ada lagi yang ingin ditambahkan. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan apa masukan juga pertanyaan tadi bisa menjadikan inspirasi bagi saya untuk menjalankan program ini di kemudian hari. Sekian, terima kasih atas waktu dari Bapak dan Ibu. Saya tutup pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan praktek baik.